agak lama menunggu. Oke. Sudah nggih? Sudah Bu, silakan dilanjutkan. Ingin bicarakan adalah lama ya. Sepertinya ini bisa jadi salah satu bahan obrolan ya untuk Bapak Ibu bersama saya nanti. Maybe it's the connection. Hari ini saya ingin share tentang best practice saya. Yang pertama yaitu pengalaman saya ketika mengajar di era COVID. Saya ingin membandingkan ada masa-masa, dua masa kan, kita ini masuk ke dalam masa yang berbeda dengan masa lalu. Ya. Semuanya sudah move on ke masa yang baru, yaitu masa pembelajaran online. Jadi kalau sebelumnya ini kita sangat menikmati pembelajaran tatap muka, kita berinteraksi dengan mahasiswa kita, ya kan? Kita melihat mereka, melihat pembelajaran mereka, melihat tugas mereka secara langsung. Nah, sekarang kita ada di saat di mana kita tidak bisa menatap mereka secara langsung. Sekarang pun kita saling bertatapan lewat layar kita masing-masing. Jadi tidak bisa secara langsung bertemu. So, hari ini saya akan membicarakan dua topik. Yang pertama pembelajaran, yang kedua adalah kiat-kiat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sering muncul. Oke. Saya nggak tahu kenapa screen-nya lemot sekali ya, Pak Ibu. Nah. Oke, jadi dua, kiat manajemen pembelajaran daring. Selanjutnya, dulu Bapak Ibu pasti lebih menikmati yang sebelum masa COVID ini kan. Sebelum masa di mana semuanya dilakukan dari rumah. Lebih tepatnya adalah EFH atau everything from home, working from home, study from home. Yang baru-baru ini saya lakukan adalah test from home. Ada juga buying from home, sell from home, everything is from home. Jadi ketika semuanya sudah mulai dari rumah, sudah mulai jarak jauh, dan kita terbiasa dengan kita yang COVID, ketemu semuanya, ketemu masih ajaib yang kadang membuat kita senyum-senyum, membuat kita marah, secara langsung kita mengalaminya gitu. Tetapi di era ini bedanya adalah kita full daring, jadi kita tidak boleh bertemu secara langsung. Jadi kita harus physical distancing atau kita menjaga jarak satu sama lain. Jadi sudah tidak mungkin bahwa kita mengadakan pembelajaran di kelas secara langsung. Dua, itu ketika pembelajaran di dalam kelas akan sangat terasa suasananya ya Bapak Ibu. Ketika tegang-tegangnya mahasiswa mengerjakan tugas, mengerjakan ujian atau ulangan harian gitu ya, atau tes atau kuis dari kita, itu terlihat semuanya di depan mata. Nah, ini bla 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 dan seterusnya. Tetapi sekarang itu suasana kelas kita bisa sangat tergantung pada sinyal provider internet. Kebetulan saya mengalaminya barusan gitu dengan Zoom ini, tetapi sebenarnya provider internet saya lancar-lancar saja beberapa waktu ini, termasuk untuk menggunakan tes daring. Tetapi saya tidak mengerti, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu atau mahasiswa saya dan mahasiswa Bapak dan Ibu. Ketika pembelajaran terjadi, apakah mereka dapat menerima pembelajaran dari kita dengan lancar, dengan menyenangkan? Itu kan tergantung sinyal provider. Jadi hubungan kita bergantung pada sinyal provider, nggih. Nah, awalnya dulu pembelajaran daring itu
merupakan suplemen. Kalau di dalam pembelajaran saya itu salah satu suplemen pembelajaran. Jadi bukan full daring, tetapi hanya blended atau dicampur ke dalam pembelajaran utama. Yang utama ya tatap muka itu tadi. Selanjutnya saya tambahkan pertemuan online untuk tugas. Semacam penugasan tambahan atau wawasan tambahan, materi tambahan untuk menambahkan materi yang sudah ada. Nah, sementara sekarang ini semuanya full daring, ya. Full bisa kita lihat semua progresnya secara langsung. Tentunya ini akan menjadi permasalahan berarti bagi dan kita sudah mengenal LMS atau Learning Management System. Di kampus kami sudah ada kebijakan menggunakan e-learning, tetapi bukan full e-learning, tetapi melainkan semacam blended learning. Jadi benar-benar hanya untuk kuis, benar-benar hanya untuk itu. Saya ditawarkan untuk memberikan sedikit pengalaman sharing mengenai perkuliahan online yang selama ini dijalankan oleh saya, khususnya sebagai dosen di Universitas Nusa Putra, itu di Sukabumi, Jawa Barat. Saya kebetulan di sini sebagai dosen di teknik elektro, dan beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Saya pun dalam hal ini mengenai perkuliahan online ini pun kita dari Universitas Nusa Putra, karena kita masih baru, masih banyak belajar juga. Mungkin nanti dari rekan-rekan dosen, ibu bapak, dalam sesi diskusi, siapa tahu bisa kita menambah wawasan atau keilmuan untuk meningkatkan perkuliahan online ini. Sedikit saja mungkin beberapa hal yang bisa saya share. Ini hanya pengalaman yang kita jalankan di Universitas Nusa Putra. Nanti mungkin cocok atau tidak cocoknya disesuaikan bisa dengan di tempat Bapak seperti apa. Baik, saya mulai saja dengan mudah-mudahan jaringannya lancar terus. Saya izin share screen. Oke, overview-nya yang akan saya bahas mungkin di sini ada 3 bagian, ya. Yang pertama itu mengenai kendala dalam perkuliahan online, kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa maupun dosen dalam menjalankan perkuliahan online. Yang kedua itu mengenai strategi atau metode perkuliahan online yang bisa dijalankan untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Yang ketiga mengenai pengembangan perkuliahan online. Ini salah satunya pendekatan pengembangan sistem perkuliahan online yang terkait dengan mata kuliah praktikum. Karena saya mengajar di teknik, ya, IPA, sains itu ya terutama praktikum ini menjadi kendala. Sedikit sekilas saja mengenai historisnya, kita di Nusa Putra sudah menjalankan online ini dari 2018, ya. Cuman waktu itu kita masih sifatnya blended learning. Artinya tidak semua full karena kita belum punya izin PJJ. Jadi itu 40 maksimum yang bisa di-online-kan dan 60% yang di-offline-kan tetap. Jadi waktu itu kita dalam satu semester hanya beberapa mata kuliah umum saja yang kita jalankan, terutama mata kuliah umum yang bisa di-online-kan. Namun dengan adanya case COVID-19 ini, itu akhirnya kita online-kan semuanya, dan tentunya yang terkendala adalah beberapa mata kuliah yang tidak umum lah, atau ada menggunakan praktikum dan sebagainya. Nah, cuman kita dengan adanya base dulu pernah menjalankan di 2018, tidak semua dosen alhamdulillah sedikitnya sudah bisa menggunakan sistem online. Kita pun menggunakan Edling itu, yang punya Sevima itu di hampir 2 semester dan sekarang, gitu ya. Sebelumnya kita menggunakan beberapa aplikasi lain, cuman karena Sevima siakan kita dan mengeluarkan Edling, akhirnya kita juga menggunakan sistem Edling. Baik, satu-satu akan kita bahas. Pertama, mengenai kendala dalam perkuliahan online. Ini mungkin hanya beberapa poin saja yang saya ambil, ya. Selebihnya pasti Bapak-bapak nanti bisa share kendala-kendala lainnya.
Yang pertama itu tentang aplikasi belajar online yang memadai. Yang kedua tentang jaringan dan kuota yang terbatas ini. Yang ketiga tentang metode perkuliahan online yang menunjang. Kemudian juga tentang konten materi dan persiapan perkuliahan online. Yang kelima, mekanisme absensi mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan online seperti apa. Yang keenam ini sistem ujian mahasiswa secara online dan penilaian. Terakhir juga tentang mahasiswa dan dosen, maaf ini salah ketik ya, mahasiswa dan dosen dalam melakukan perkuliahan online. Maksudnya ini sosialisasi untuk penggunaan sistemnya. Yang ketujuh ini karena ini juga menjadi suatu kendala ketika mahasiswa belum familiar maupun dosen juga ada yang belum familiar dan itu harus secara bertahap. Nah, satu-satu yang akan saya bahas mungkin strateginya mengenai aplikasi belajar online yang memadai. Yang pertama itu kita bisa menggunakan aplikasi yang menunjang untuk LMS dan video conference. Nah, ini beberapa aplikasi LMS yang mungkin bisa digunakan. Ini hanya sebagian saja, ada Edlink, ada Google Classroom, ada Canvas, ada Haruka, ataupun ada supporting seperti Moodle untuk membuat sebuah aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini pun sangat penting karena setiap LMS tentunya mempunyai fitur-fitur yang berbeda-beda, tetapi pada intinya sama, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang keduanya itu tentang video conference-nya. Tentang video conference-nya untuk melakukan live session, bisa menggunakan Zoom yang kita gunakan sekarang, Google Meet atau Webex, dan banyak lagi beberapa aplikasi lainnya yang menunjang untuk kita bisa melakukan live session dengan kapasitas, mungkin nanti yang menjadi penentuannya kapasitas, juga keamanan, dan sebagainya. Dari beberapa aplikasi LMS ini, yang mungkin yang saya udah pernah gunakan itu dulu itu Google Classroom tentunya di awal-awal perkuliahan online kita, juga Haruka Edu, dan juga sekarang menggunakan Edlink gitu ya. Ini pun kita punya kelas pasca yang baru berjalan 1 semester itu menggunakan ada Canvas. Canvas digunakan untuk LMS-nya. LMS ini jadi Learning Management System di mana di sana nanti materi dan sebagainya bisa share pada mahasiswa. Beberapa keunggulan mungkin kalau yang Edlink karena kita menggunakan Sevima itu bisa langsung terintegrasi ya antara mahasiswa yang ada di kelas kita di SIAKAD, ketika kita ekspor itu sudah langsung muncul di Edlink. Nah, ini suatu kelebihan sehingga kita tidak repot lagi kalau seperti di Google Classroom kita harus invite masuk ke kelas, tapi kalau di Edlink karena kita sudah menggunakan Sevima itu sudah otomatis mahasiswa kita yang ada di Sevima itu terekap juga di dalam Edlink yang masuk kelas kita. Nah, untuk conference-nya kita juga di Edlink sendiri itu ada Zoom ya, tapi kadang kita ketika Zoom ada problem kita juga backup menggunakan Google Meet atau Webex di situ ya. Ya intinya bagaimana kita menyesuaikan saja dengan kondisi jaringan ya yang ada. Nah, ini contoh-contoh LMS dan video conference yang tentunya ini akan menunjang terhadap perkuliahan online yang bisa Bapak Ibu gunakan. Berikutnya yang kedua kendala lainnya. Nah, ini tentang jaringan dan kuota yang terbatas. Seperti yang barusan terjadi juga, kemungkinan kegagalan jaringan dan kuota terbatas biasanya ya mahasiswa kendalanya biasanya alasannya seperti itu, Pak, nggak ada kuota, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini strategi yang bisa kita lakukan, kalau saya pribadi sih, saya selalu membackup komunikasi dengan mahasiswa menggunakan aplikasi lain. Ya contohnya misalkan dengan WhatsApp, karena WhatsApp mungkin bisa nanti digunakan sebagai penunjang ya untuk tetap kita bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, gitu ya. Jadi tidak full dengan aplikasi online. Juga bisa memanfaatkan email untuk tugas. Ya, surel email masih kita manfaatkan untuk tugas juga. Dan juga yang ketiga ini, nah ini menggunakan sesi pertemuan online dan visi video conference yang efektif. Nah, makanya ini akan berhubungan dengan yang kendala ketiga, metode yang kita gunakan. Ini mungkin saya share yang kita lakukan di sini, mungkin bisa diterapkan atau tidak di tempat Bapak. Ini jadi strateginya kita sesi online ini, jadi tidak semuanya itu video conference. Kita ketahui bahwa
dalam satu perkuliahan itu ada 16 meeting, ya. Jadi kita mengurangi video conference tersebut. Sebelum adanya full online seperti sekarang, kita masuk ke dalam sesi 1 itu adalah pertemuan di kelas seperti biasa. Kita bertemu dengan mahasiswa secara langsung. Di situ kemudian kita bisa mengenal mahasiswa, silabus dan sebagainya. Nah, karena di sini sekarang full online, maka sesi 1 pun kita lakukan secara live session. Di sini live session kita sambil backup aplikasi, kita bikin grup lah istilahnya, bikin grup WhatsApp dengan mahasiswa kita untuk membackup komunikasi dan notifikasi. Sesi 2 dan sampai sesi 6 itu kita tidak lakukan secara video conference, tetapi di situ adalah full tugas, materi, dan diskusi online. Ini dibuka selama 1 minggu sistemnya itu. Jadi mahasiswa silakan mengakses, karena di Edlink itu ada timeline-nya ya. Ini bisa dibagikan, terakhir dikumpulkan kapan. Nah, kita buka selama 1 minggu. Jadi mahasiswa tidak harus login di hari jadwal yang ada di Siakad, tapi dia bisa login di selama 1 minggu itu dengan mengerjakan tugas atau diskusi yang ada di dalam situ. Itu kita lakukan selama dari sesi 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Ini tentunya juga tadi bisa menghemat tadi yang masalah kuota tadi, jadi mahasiswa cukup seperti itu. Dan yang sesi 7 ini sesi sebelum UTS, ini kita melakukan live session lagi. Nah, inilah mungkin persiapan mahasiswa yang mungkin tadi harus mempersiapkan jaringan dan sebagainya, lokasi dan sebagainya, kuota dan sebagainya, kita live session lagi. Ini seperti halnya kita memberikan recap lah ya, recap atas semua sesi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita berikan dari sesi 2 sampai 6 sebelum mereka melakukan UTS online. Dulu sebelum ada pandemi masih sistem blended, kita UTS-nya adalah secara offline. Jadi mereka tetap ke kampus, mereka melaksanakan UTS secara tertulis. Namun karena sekarang full online, kita pun melakukan UTS secara online. Ya, nanti sistemnya saya jelaskan UTS online seperti apa. Sesi 9 pun berikutnya sama sampai sesi 14, lanjut lagi hanya dengan anak itu membuka untuk mengerjakan kuis, tugas, diskusi, dan sebagainya. Sesi 15 live session lagi, dan sesi 16 adalah UAS online. Nah, ini metode yang kami terapkan di sini, itu mengurangi sesi live session, dan kemudian di situ memperbanyak materi di tugas diskusi dan online. Ini mungkin bisa untuk mahasiswa sedikit menghemat gitu ya, dan juga kita tidak selamanya harus melakukan video call atau video conference seperti ini. Ini gambaran saja, ini hanya salah satu metode, mungkin bisa diterapkan atau tidak. Tempat Bapak-Bapak. Kemudian yang keempat, oke, tadi mengenai konten ya. Kendala yang 4 adalah konten materi dan persiapan materi setiap sesi online. Nah, kita di Edlink yang kita pakai itu, jadi satu dosen itu untuk satu sesi, misalkan tadi mulai online itu sesi 2, yang harus dipersiapkan itu PowerPoint, ya, PowerPoint seperti yang saya share ini, kemudian lecture note ini seperti rangkuman dari materi yang diberikan, itu bisa cukup 1 atau 2 lembar saja. Kemudian ada quiz, karena di Edlink ada sesi quiz, itu bisa dimanfaatkan. Ada 2 jenis quiz, bisa pre-test, bisa post-test. Kemudian ini yang paling penting adalah tugas diskusi, dan tambahannya adalah video. Nah, ini juga video sebetulnya kita baru bergerak juga, karena belum semua dosen bisa untuk membuat video. Kita video ada yang menggunakan embed dari YouTube, misalkan materi yang terkait, tapi kita berharap video itu bisa dibuat oleh dosen sendiri. Itu kalau mau profesional mungkin bisa menggunakan kamera yang bagus atau menggunakan handphone, tetapi kita mau coba dengan yang simple, sederhana, yaitu bisa juga menggunakan Zoom. Jadi di Zoom ini bisa Bapak bikin room sendiri, kemudian bisa Bapak tampilkan slide presentasi, dan nanti akan ada juga kamera Bapak kecil di situ. Itu Bapak bisa record sendiri video tentang materi sambil menjelaskan PowerPoint tersebut. Itu mungkin durasinya bisa satu video 5 atau maksimal 10 menit lah gitu ya untuk satu materi. Kemudian Bapak save, bisa Bapak upload sendiri di Edlink ataupun di YouTube dan di embed gitu ya.
Nah, ini juga akan sangat membantu mahasiswa untuk memahami materi, ya. Kurang lebih seperti itu yang kita administratif materi yang harus disiapkan dosen untuk satu sesi, gitu ya. Nah, ini juga menjadi suatu kendala ketika dulu biasanya yang kita online-kan itu hanya 2 SKS. Mata kuliah yang hanya 2 SKS. Dan sekarang karena semuanya online, otomatis mata kuliah yang 3 SKS dan 4 SKS pun akhirnya berjalan secara online. Dan ini tentunya bagaimana kita mengubah polanya, di situ ya kita tinggal menambahkan kontennya tadi. Kalau tadi misalkan yang 2 SKS, PowerPoint-nya cukup 1, lecture note 1, kuis pretest posttestnya bisa 5 PG, tugas diskusi bisa 2 soal, dan video bisa 1. Nah, kita yang bagi dosen yang dia mengajar 3 SKS, ya kita tambahkan, karena ini pendalamannya ya, misalkan PPT-nya bisa 2 PowerPoint gitu ya, lecture note-nya bisa 1, tapi mungkin banyak ya. Kuis dan post-test pretest bisa 10 pilihan ganda dan 10 pilihan ganda, diskusinya bisa 3 soal, dan videonya bisa 2 buah. Sama dengan yang 4 SKS pun, ya, saya tambahkan PowerPoint-nya harus 3, lecture note-nya 1, ini 15 PG dan 15 post-test, pretest ya, tugas diskusi 4 soal, dan video juga ada 3. Nah, ini sebetulnya hanya untuk membedakan istilahnya setiap pemahaman pendalamannya gitu. Jangan sampai yang 2 SKS itu sama aja dengan yang 4 SKS. Jadi kita ngasih kewajibannya yang berbeda sehingga yang 4 SKS tentunya akan lebih dalam pendalaman materinya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sebetulnya gitu ya dengan situasi di sana atau dan keperluan materinya, bisa aja PowerPoint-nya lebih banyak dan sebagainya. Itu bisa disesuaikan. Ini hanya sebagai contoh saja karena ya tentunya misalkan dalam penghonoran dan sebagainya akan berbeda gitu ya, 2 SKS, dosen yang mengajar 3 SKS dan 4 SKS, dan tentunya di dalam membuat konten online-nya pun harus berbeda seperti itu. Nah, ini untuk persiapan materi dosen bisa 1 minggu, itu kan kita jaraknya 1 minggu, dibuka dari Senin sampai Minggu. Sesi pertama itu kan kita live session, dosen bisa menyediakan untuk sesi berikutnya. Udah mulai di-upload di dalam Edlink, ataupun ada dosen yang saya mau buat sampai sebelum UTS nih, 6 sesi sekaligus gitu kan. Tetapi nanti kita tinggal mengatur adalah pembagian waktunya. Jadi nanti mahasiswa kalau tertinggal di sesi 2 tertinggal, ya sudah masuk sesi 3, dia udah nggak bisa lagi membuka di sesi 2. Jadi kita tinggal bagikan dengan time yang kita perlukan sesuai dengan jadwal kalender akademik gitu kan. Nah, itu ada fitur dibagikan di situ ya, itu bisa dijadikan ini. Ini yang keempat tadi, yang kelima. Nah, ini mekanisme absensi mahasiswa ataupun dosen di kita. Ini strateginya kalau mahasiswa, jadi mereka misalkan sesi 2 dari mulai hari Senin sampai Minggu. Silahkan buka materi sesi 2 yang sudah dibagikan oleh dosen. Nah, di situ bagi mahasiswa yang mengerjakan semua materi, melihat PPT-nya, melihat lecture note-nya, menonton videonya, sampai dia mengerjakan diskusinya, gitu ya. Itu berarti mahasiswa tersebut nanti akan dicek di hari Senin berikutnya, ya, oleh dosen tersebut. Apabila mengerjakan, berarti mahasiswa tersebut dianggap absen. Apabila mahasiswa tidak mengerjakan dalam 1 minggu ini, kosong sama sekali, kuisnya nggak ada, gitu ya, tugasnya juga nggak dijawab, gitu kan, diskusinya. Berarti kita, dosennya, di hari Senin ketika ngecek, dia disiapkan, checklist kan, berarti mahasiswa tersebut alpha, tidak hadir. Nah, itu sistem absensi yang kita lakukan kepada mahasiswa kita. Ya, intinya kuis dan tugas diskusi ini yang paling utama. Karena kalau melihat PPT, meskipun ada ya, di Edlink pun fitur itu ya, jadi bisa kelihatan tuh, oh mahasiswa ini melihat PPT, oh mahasiswa ini melihat video, gitu kan kelihatan. Itu hanya sebagai tambahan saja, tapi yang pastinya nilai dari kuis dan dari tugas ini yang menjadi acuan utamanya. Dan selain mahasiswa, dosennya pun tentunya harus kita kontrol nih kalau dari sisi manajemen gitu kan. Apakah benar dosennya ini melaksanakan kuliah online gitu kan. Nah, makanya kita di manajemen kita pun ada staff IT khusus yang juga menangani masalah Edlink ini. Jadi setiap perkuliahan dia cek gitu ya. Bagusnya sih per prodi ada 1 minimal. Kita di pusat ada 1.
Yang pertama, dosen dikatakan absen itu ketika dia sudah mengupload materi sesuai ketentuan tadi. Nah, tadi kan ketentuannya PowerPoint-nya harus diupload, lecture note-nya gitu kan, dan sebagainya, videonya dan sebagainya. Yang kedua, menilai atau scoring diskusi setiap sesi. Jadi dosen kan nanti akan masuk di hari Senin, dia akan cek mahasiswanya kuisnya. Kalau kuis kan otomatis ya, nilainya udah muncul ya. Nah, yang paling penting adalah diskusi. Diskusinya dia cek, oh ini nilainya berapa, dosen bisa memasukkan. Nah, dosen yang sudah memasukkan itu, scoring, kemudian memberikan conclusion. Jadi setiap sesi itu nggak langsung ditinggalin gitu. Dosen pun harus ngasih conclusion, di situ ada ngasih announcement kan, mengenai soal diskusi tadi itu sebetulnya seperti apa jawabannya, gitu kan. Dan yang ketiga mungkin tadi live session juga. Dosen yang melakukan live session itu akan terrecord juga dianggap itu. Nah, makanya dosen itu absennya adalah seperti ini. Kalau dosen tidak melakukan administrasi seperti ini, ya kita dianggap juga di minggu itu dia tidak masuk ke kelas tersebut. Gitu. Ya, tentunya ini bertahap sebetulnya, ya, tidak langsung kita saklek juga, gitu ya. Kita bertahap karena ini emang baru dan banyak hal-hal yang juga yang dosen terlambat, masukin ininya terlambat ya. Itu gimana nanti dari pihak manajemen saja mengantisipasinya, gitu kan, memberikan kebijaksanaannya seperti apa. Tapi pada intinya idealnya kita lakukan seperti itu. Oke. Yang keenam, jadi sistem ujian online ya. Nah, ini juga baru pertama kali kita lakukan di semester ini ya, terkait COVID ini. Biasanya kita meskipun online ya ujiannya tetap ke kampus, mereka datang gitu ya. Nah, ini karena online dan kebetulan di Sevima pun dia mengeluarkan sistem CBT ya. Tetapi di awal-awal ketika saya cek, saya konsultasi dengan IT, itu cocoknya adalah untuk yang mahasiswa baru, gitu kan ya Mbak April ya. Mahasiswa baru dia mau masuk, dikasih ujian CBT, karena di situ adalah soalnya awalnya itu PG semua. Gitu kan ya, bentuknya kan dalam bentuk pilihan ganda semua kan, pilihan ganda gitu kan. Nah, akhirnya kita konsul juga, karena kita untuk ujian tidak mungkin mahasiswa ini analyze kan juga dikasih PG semua. Jadi akhirnya kita customize gitu ya. Untuk saat ini kita create sendiri, tapi base-nya ke CBT sebetulnya gitu ya. Kita tambahkan juga dengan bagaimana dia bisa membuat soal essay dosen, dan juga bagaimana dosen bisa membuat project gitu ya. Nah, ini soal ujian ini time based. Kita sifatnya kayak CBT tadi. Jadi jadwalnya oke, ujian ini, tapi dosen di sini kita baru mau pilihan ganda, mau essay, apa mau project gitu, 3 jenis. Pilih salah satu. Kalau pilihan ganda kita kasih minimum 50 soal, maksimum 100 kalau mau pilihan ganda gitu. Ya. Kalau essay ya minimum 5 gitu kan. Kalau project silakan mau seperti apa, projectnya 1 atau 2 gitu kan. Karena kita belum bisa combine antara pilihan ganda dan essay, kita belum bisa combine. Ya, semuanya punya kelebihan. Kalau pilihan ganda ya scoring otomatis keluar gitu kan ya. Sedangkan essay dan project itu bagaimana dosen memberikan skor terhadap jawaban mahasiswa. Kita bikin create sistem online-nya di sistem ujian mahasiswa online nusaputra.ac.id ya. Kemudian di situ time base ya. Jadi kalau mahasiswa lewat dari jadwal yang kita disiapkan, udah dia nggak bisa akses lagi ke situ. Nah, makanya kita kemarin tuh ada mahasiswa yang lupa gitu kan. Ada yang ini nggak ada kuota jaringan, akhirnya kita buka UTS susulan. UTS susulan itu silakan report yang nggak ini, nanti kita dibuka di hari ini, jangan sampai tidak ujian lagi gitu ya. Nah, ini baru kemarin beres UTS susulannya itu. Oke, untuk penilaian, sebetulnya untuk penilaian ini dari sistem Edling tadi udah ada fitur ekspor tuh ya, yang saya lihat itu ketika kita ekspor kita langsung bisa melihat sesi 1 kuisnya nilainya berapa gitu kan, diskusinya nilainya berapa, udah bisa kelihatan. Itu kita average-kan semua. Nah, ini yang tentunya masih manual ya, masih manual karena kita average-kan pakai SUM, pakai Excel gitu ya. Dan kita input di si akad juga secara manual nilai akhirnya gitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa udah diekspor di Edling, langsung import di si akad ya, itu lebih bagus. Ada Mbak Anggit kok di sini, Pak. Ya. Jadi kita nggak ngitung dulu di Excel-nya, nggak ngitung dulu, kita langsung ekspor import masuk situ gitu ya.
Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin tadi kendala yang ketujuh itu mahasiswa dan dosen dalam perkuliahan online nih yang belum menggunakan sistem. Biasanya kita ada sosialisasi di awal semester, mahasiswa kita kumpulin, kita bikin buku panduan bagaimana menggunakan sistem ini untuk perkuliahan online, maupun dosen juga kita kasih buku panduan cara memasukin materi dan sebagainya, kita berikan panduan. Itu bisa juga kita dengan online meeting juga, ya. Yang pentingnya di panduan itu, dan yang pastinya kita menempatkan staf IT khusus untuk bantuan online learning ini. Jadi ada beberapa kendala dosen sulitan upload atau apa, dia pasti menghubungi staf ini. Staf saya ini bagusnya di tiap prodi pun ada gitu kan. Tapi ya kadang ini ada jeleknya. Kadang dosen-dosen yang udah senior nih gitu kan, tolong masukin materinya gitu kan. Akhirnya stafnya masukin materi gitu kan. Ya itu gimana ya, bagusnya dosennya gitu ya, dosennya gitu kan, karena dia kesulitan atau apa gitu, ya bagusnya dosennya gitu. Soal ujian dan sebagainya. Kita sudah bikin sistem di mana dosen bisa input sendiri materinya maupun soal ujian dan sebagainya gitu ya. Terus juga kalau untuk monitoringnya ada evaluasi kinerja laporan absensi kehadiran dosen. Jadi kita selalu ingetin tuh, mungkin beberapa pertemuan si staf ini diliatin, oh ini komplit, sesi 3 belum komplit, ini baru di awal-awal gitu kan. Jadi biar dosen juga aware, wah ini saya belum ada yang, berarti ada mahasiswa yang belum saya kenilai gitu kan. Ini memang butuh manajemen IT yang cukup banyak juga orangnya gitu untuk ini. Nah mungkin terakhir tadi mengenai pengembangan, ini terkait dengan pendekatan mata kuliah praktikum nih, gitu ya. Yang ini pun sedang kita coba gitu ya, karena kita kerepotan di kita ada 5 jurusan teknik gitu ya, sipil, elektro, mesin dan sebagainya. Nah ini mungkin ini dikatakannya pendekatan ya, karena ini mungkin tidak akan bisa merangkum atau sama dengan praktikum yang sebenarnya. Makanya di sini yang pertama mungkin bisa kita gunakan materi video simulasi. Menambahkan materi berupa video simulasi penggunaan misalkan osiloskop dan sebagainya gitu ya. Cuman pendekatan ini mahasiswa hanya bisa mendapatkan gambaran secara visual saja tentang praktikum. Karena dia hanya melihat saja. Ini mungkin bisa mudah dicari gitu kan, bisa dimasukkan ke materi tadi, khususnya yang 4 SKS tadi itu mungkin bisa ditambahkan video simulasi yang banyak, penggunaan osiloskop, penggunaan amfometer dan sebagainya gitu ya. Nah yang kedua, sebetulnya ini agak sedikit menarik juga, ini tentang aplikasi di VR Cardboard. Ya, ini virtual reality tapi base-nya adalah di handphone. Ya, jadi bisa membuat aplikasi VR berbasis Android gitu ya, yang dapat diinstal pada handphone dan dipasangkan pada Google Cardboard gitu. Nah, ini juga mungkin bisa sedikit ini ke pendekatannya apa, mahasiswa bisa punya pengalaman visual dan juga environment. Karena di dalam ruang tertutup tersebut dia bisa melihat 360 ya, degree gitu kan, 360 derajat ya. Tetapi di situ belum ada interaksi gitu. Dia hanya bisa suasananya seolah-olah dia mau melakukan praktek itu gitu ya. Nah, yang ketiga ini beneran virtual reality ya. Ini yang mungkin pendekatannya lebih mendekati dengan praktikum sebenarnya, meskipun ini hanya dalam simulasi. Di sini berbasis aplikasi yang dibuat ditanamkan pada device seperti Oculus Quest. Jadi device-nya itu bukan hanya punya virtual tapi punya controlling, sensor tangan gitu. Ya, sensor tangan, ada HTC Vive, ada Microsoft HoloLens. Nah, ini luar biasa kalau ini mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman visual, environment dan juga interaksi dengan peralatan. Gitu ya. Bapak Ibu-ibu mungkin bisa dicek di situs ini sencom.com.au. Dia itu salah satu perusahaan yang membuat simulasi-simulasi misalkan seperti jurusan pertambangan gitu kan, yang akan riskan kalau kita, kayak gimana sih kalau kita secara langsung, nah itu bisa disimulasikan di sini. Nah ini dengan tangannya, jadi dia bisa berinteraksi ngambil bendanya gitu kan, manjat tangganya sampai jatuh, mau jatuh beneran kayak gitu kan, itu sangat interaktif sekali gitu kan untuk praktikum. Nah ini mungkin kedepannya ini ya virtual reality yang ketiga ini, yang kedua hanya ditempel saja tanpa ada controlling, ada sensor, dan yang ketiga ini bisa kita interaksi dengan device. Dan ini tentunya ya dibutuhkan desainer kalau mau membuat gitu ya.
Dan ini agak repot mungkin kalau tidak ada desainernya. Ini menggunakan Unity 3D dan sebagainya. Kalau itu yang kedua mungkin menggunakan Android Studio gitu. Ataupun mungkin bisa dilakukan dengan pola kerjasama. Misalkan dengan perusahaan Senkom ini gitu kan, coba dihubungi, mungkin nggak kerjasama seperti apa. Karena device ini lumayan mahal juga yang ini ya. Mungkin sekitar 10 jutaan satu device-nya. Nggak mungkin mahasiswa kan punya device-nya gitu ya. Kalau yang ini mungkin masih agak memungkinkan gitu ya. Karena cardboard ini masih di harga ratusan ribu. Dan Iya. HP-nya, anak-anak punya HP tinggal bisa dimasukkan gitu ya. Nah yang ini mungkin yang agak mahal gitu. Nah itu mungkin sebagai tambahan terakhir dari materi saya gitu ya. Mengenai strategi dan pengembangan ini. Mungkin nanti kita bisa buka sesi diskus atau apa, kita bisa sharing saja gitu ya tentang apa yang ada di Bapak di sana dan seperti apa, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bisa menghasilkan poin-poin yang bisa meningkatkan sistem perkuliahan online kita dan bisa manfaat bagi kita semua. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima Terima kasih, kasih Pak Pak Anggi. Anggi. Terima kasih banyak Pak Anggi. Sama-sama. Ini karena Ibu Ika-nya masih belum bisa gabung lagi, mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab atau ada yang mau menanggapi terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Anggi. Bareng. Ya, Mbak April bisa diulangi suaranya putus-putus? Oh, iya, kita diskusi bareng. Ya, betul. Kalau belum ada yang nanya, ini saya takutnya yang nanya. Soalnya saya bareng kayak orang-orang. Wah, saya dulu kayaknya Mbak April. Saya aja dulu ya. Saya Kenapa? aja Mbak April. Jadi rebutan nih. Silakan Mbak April dulu, nggak apa-apa, boleh. Oke, Pak, kita kan juga mengembangkan sistemnya ya. Nah, banyak sekali pertanyaan dari beberapa klien kami yang semacam gini, Pak. Kalau kita ujian online, kalau ujiannya di kampus, itu kan kita bisa melihat ada pengawasnya yang kita tahu, oh mahasiswa ini tidak melakukan kecurangan dan lain-lain. Ya, terus kalau seperti ini kan entah itu nanti mau pakai aplikasi ataupun mau pakai Google apa ya Pak, Google Form dan lain-lain untuk membantu proses ujiannya. Nah, bagaimana sih kita banyak pertanyaan, gimana caranya tahu supaya mahasiswanya ini nggak curang gitu? Apa yang bisa ini? Nah, dari sisi dosen seperti apa, Pak? Saya perlu tahu jawabannya, karena pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang diajukan dari manajemen ke kami, gitu. Ya, itu pun terjadi ya di kita, dan saya pun berdiskusi dengan Pak Rektor gitu kan. Wah, ini pasti akan terjadi seperti ini gitu kan. Ya, kita pun akhirnya dengan Pak Rektor, ya karena kita pertama gitu kan, itu kita minimalisir, kita istilahnya oke lah itu bagian dari istilahnya yang belum bisa kita tangani. Karena betul ada laporan dari dosen pun, essay itu jawabannya hampir sama semua. Saya juga lagi mikirin ini gimana ini, apa mereka nge-share-nya itu seperti apa gitu kan. Mereka ada soal essay, mereka jawabannya hampir sama semua. Nah ini untuk saat ini kita belum bisa strict. Wah ini gimana ya? Kita pun nggak bisa karena kita baru pertama ya. Mungkin dulu sih pernah ini kan mungkin kita mengurangi time-nya, gitu kan? Time-nya itu tidak kita buat begitu lebar. Untuk yang soal PG mungkin memungkinkan bisa kita atasi soal ujiannya yang dimana kita bisa acak, gitu kan? Jadi ketika di-generate dari 50 soal ini, time-nya terbatas, time base-nya terbatas, ini kan cuma 1 jam gitu kan, atau kurang. Nah ini dan kemudian diacak. Nah, ini sebetulnya yang PG ini yang lebih memungkinkan terjadi kecurangan, karena kita bisa acak gitu. Iya. Cuman yang PG ini ya kelemahannya ya kita kan analisisnya juga gitu kan, di tingkat perguruan tinggi kan gitu harus penting gitu kan. Nah sebenarnya kalau mau tingkat kecurangannya rendah, ya itulah kita gunakan PG dan diacak gitu ya. Tetapi kalau yang untuk essay, ini masih kita belum, mungkin ada satu cara, yaitu kita tiap soal anak tidak ngisi di kolom, tapi anak mungkin bisa menulis di kertas dan kemudian di-attach. Gitu. Oh, iya Pak, benar. Bisa jadi ya Pak ya, karena itu kita sediain juga attach gitu. Tapi sebetulnya base-nya anak bisa menjawab di kolom essay tersebut. Nah itu masalahnya mereka
kirim waktu beberapa second ke temennya mungkin kan, copy paste gitu kan, by WA langsung tempel aja di situ kan. Itu saya pun ngecek kemarin seperti itu ada terjadi. Nah mungkin nanti ke depannya kita writing base aja, tapi di attach gitu per soal. Bisa aja mungkin seperti itu mungkin lebih dengan time-nya limited gitu. Emang sampai saat ini belum ada hal yang ini ya, kecuali mungkin dengan project juga tadi ujiannya secara project base-nya kayak misalkan anak desain, ada anak ini kan tentunya itu akan berbeda-beda gitu ya, bisa dipilih juga project aja lah. Udah anak bikin project seperti apa gitu kan, bisa seperti itu. Paling itu Mbak. Oh, iya Pak, saya juga bingung ini Pak ketika dijawab. Apakah perlu sampai ada kamera yang untuk apa? Rasanya kalau dibilang kamera untuk mengawasi, tidak. Kita kan ubah mindset-nya kita percaya dengan si mahasiswa ini mengerjakan sendiri ya Pak ya. Tapi kan pengalaman ya Pak ya. Kalau pilihan ganda, boleh bisa kita fasilitasi dan kita percaya mereka tidak akan googling atau apapun karena waktunya terbatas. Kalau yang untuk tadi ya esai ya Pak ya, yang masih perlu kita pikirkan seperti apa sih sebenarnya nanti depannya kita perkuliahan online, ujian online-nya seperti apa. Itu ya, Pak. Oke, atau mungkin ada saran dari dosen-dosen yang lain yang serupa. Tapi ini sebelumnya ada pertanyaan nih, Mbak April, dari Pak Abdul Salam. Pak Abdul Salam, silakan.